Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, yang masih ada di luar ruangan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat datang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di gedung Panin ini. Juga saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Damai dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita masuk di bulan yang baru, bulan Juli. Bapak Ibu, ada kalanya kita sulit untuk mengucap syukur karena banyaknya hiruk pikuk dunia. Kita mengucap syukur dari dalam hati adalah satu hal yang merupakan tantangan. Tapi kalau kita mau ingat kembali, adanya kita saat ini, itu pun adalah berkat kemurahan Tuhan. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, dari hati kita yang terdalam, kita mau naikkan syukur kita, berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan hari ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, aku ada hari ini, aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan, aku hidup hari ini karena berkat kemurahan Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan, untuk boleh memuji, memuliakan, menyembah-Mu Tuhan.
mendengar sabdamu, dan terlebih lagi juga Tuhan, menerima perjamuan kudus-Nya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyucikan, melayakkan kami. Izinkan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau di pagi hari ini Tuhan. Dengan puji-pujian kami. Menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk teman-teman yang datang dalam perjalanan. Percepatkan langkah mereka ya Tuhan. Beracaralah Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan untuk memberi salam kepada saudara-saudara kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pagi ini kita mau bawa korban pujian kita kepada Dia yang sungguh baik. Kita angkat pujian, kami bawa korban pujian. Haleluya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi. Kita nyanyi sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau diingatkan pada pagi hari ini. Ketika ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu untuk mengucapkan syukur dengan benar kepada Tuhan kita. Kita harus ingat bahwa ketika kita bersyukur, kita tidak hanya membawa hati kita kepada Tuhan dan menyenangkan Dia. Tapi ucapan syukur kita itu dapat merubuhkan tembok masalah kita. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Bersyukurlah. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau nyanyi untuk merubuhkan tembok loh ya. Jadi harus luar biasa. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dialah yang menuntun kita melewati hari-hari kita. Ada harapan selalu Dia berikan bagi kita. Kita kuat untuk menjalani segala hal. Karena Dialah gembala kita yang baik. Kita angkat pujian, Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhan gembalaku, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu,
kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Haleluya. Kalau dikatakan sepanjang hidup kita, itu berarti melewati berbagai musim. Kita percaya dalam setiap musim hidup kita ada suka, ada duka, tapi kita selalu dikuatkan, diteguhkan, disertai oleh Tuhan. Biarlah lagu ini boleh membawa kita menjadi teguh dan semakin yakin akan penyertaan Tuhan. Kita angkat pujian tak terbatas. Setelah ini VOV akan memuji Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Semua kita dipelihara. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh luas kasih-Nya. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur.
Haleluya, terima kasih kepada VOV yang sudah menghantarkan lagu ini dengan baik sekali. Biarlah akan selalu menggaung ya di dalam hati kepala kita. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan terima firman Tuhan. Saat yang indah, kita mau siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian terlalu besar. Nanti Ibu Nelce akan berdoa untuk firman. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita katakan, telah kulihat Bapa bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah kami yang baik. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Kasih anugerah kemurahan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali ada di tempat ini. Terlalu besar pengorbanan Tuhan bagi kami. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan. Selain kami bisa berkata, terima kasih Tuhan Yesus.
Itu pengorbanan Tuhan yang begitu mahal. Terima kasih Bapa. Kami hidup karena Tuhan. Kami ada karena Tuhan. Kami ada pun di tempat ini karena Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ada di dunia yang fana ini. Kami hanya rindu Tuhan Yesus. Kekuatan daripada Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu Pendeta Revi Awondatu. Tuhan berbicaralah kepada kami Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu lewat hambamu ya Bapa. Kami selalu rindu akan nasihat daripada Tuhan. Kalau ada yang salah Tuhan, perbaikilah kami Bapa. Kalau ada yang kurang Tuhan, Tuhan tolong kami. Biarlah firman Engkau yang bertambah-tambah bagi kami Tuhan, kami semakin berkurang-kurang. Ajar kami untuk taat dan setia. Untuk terus melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di saat kami taat dan setia melakukan firman-Mu. Tuhan memberkati kami ya Bapa. Baik mereka yang di rumah mendengarkan lewat online Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang sama bekerja bagi mereka. Dan kuasa Tuhan yang sama bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami di bawah pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Diingatkan untuk handphone di silent dahulu. Kita mau siap untuk menerima firman Tuhan dengan tema yang baru bulan ini. Dan saya undang hambanya, Bapak Pendeta Revi Awondatu untuk menjadi saluran berkat bagi kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di bulan yang memiliki angka paling sempurna, yaitu bulan Juli. Bulan ke-7, tanggal 7 ya, hari belanja online nasional biasanya. Jadi memang ada berkat untuk orang-orang yang lahir bulan Juli. Mari kita baca dulu ayatnya yang ada di Roma 8 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama ya saudara. Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saya akan awali khotbah saya dengan ucapan terima kasih, syukur kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudara yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya dan istri. Tuhan percayakan 1 tahun lagi kepada kami berdua. Dan juga terima kasih kepada yang sudah memberikan hadiah juga ataupun doa-doa. Nah bagi saudara yang belum sempat memberikan salam, hadiah ataupun doa, masih ada kesempatan ya saudara ya. Tuhan itu baik. Nah ayat Roma 8 Fatsal 8 ayat 28 adalah ayat yang cukup populer karena sering dipakai atau sering digunakan untuk jadi ayat emas. Walaupun biasa hanya sepotong di awal saja bahwa kita senang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian yang terakhirnya seringkali terlupakan. Tapi saya mau buka dengan satu cerita ya. Pada tahun 2010 ada satu pemain bowling amatir di Amerika. Ini kejadian betul. Namanya Bill Fong. Jadi keturunan Chinese ya, American Chinese. Saat dia mengikuti satu turnamen sampai ke frame 33 dia strike terus. Nah, saudara mungkin
tahu kalau strike itu artinya apa. Sekali lempar bola, 10 pin itu jatuh semua. Ya. 33 frame dia strike selalu. Kalau bisa sampai 36 dia strike, itu perfect score 900. Dan saat itu di dunia yang pernah bisa mencetak skor 900 secara sempurna hanya 21 orang. Jadi dia berharap bisa memecahkan rekor tersebut agar dia bisa dilirik oleh sponsor dan naik ke profesional. Saat dia masuk ke frame 34, tangan dia mulai basah dengan keringat. Dan kepala agak pusing. Tapi dia tetap lempar. Frame 34, 35 tetap strike juga saudara. Jadi sekarang tinggal di frame yang terakhir. Kalau sampai dia bisa strike, 900 poinnya dia dapat. Dalam kondisi keringatan dan agak pusing, dia tetap ambil bola, dia tarik ke belakang dan dia lempar untuk yang terakhir kalinya. Lemparannya sangat sempurna. Lengkungannya sama persis dengan yang ke-35 sebelumnya. Dan tepat di titik yang sama juga. Sehingga penonton sudah tepuk tangan sebelum pin-pin itu berjatuhan. Mereka, wah luar biasa ini, keren sekali, pasti bisa. Begitu kena, pin semua goyang, pin jatuh. Kecuali satu pin yang ke-10, pin 10. Dia goyang dan akhirnya kembali diam. Dia menyelesaikan turnamen itu dengan poin 899. Hanya tersisa 1 poin. Akhirnya dia pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, kondisi yang sama saat dia melempar. Keringetan dan pusing itu masih ada. Dan akhirnya dia masuk ke kamar mandi. Dia tidak kuat, dia muntah di situ. Maaf bicara. Dan setelah dia muntah, dia jatuh tertidur atau pingsan. Sampai akhirnya besok pagi dia baru sadar bahwa dia baru mengalami stroke. Dan pada tahun yang sama dia dioperasi oleh dokter. Dan setelah operasi berjalan lancar, walaupun hanya 30% kemungkinan untuk hidup, tapi dia kembali boleh hidup. Dokter bilang, satu-satunya yang menyelamatkan kamu pada saat kamu ikut kompetisi dengan nilai 899 itu adalah satu pin yang tetap berdiri dan tidak jatuh. Karena kata dokter itu, kalau sampai pin itu jatuh, kamu bisa langsung mati di tempat. Karena tekanan darah akan naik dan itu stroke langsung di tempat dan kamu akan langsung mati. Jadi kadang hal yang buruk terjadi sama kita, itu pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Kekecewaan yang sementara, yang mungkin pernah kita alami, itu pada akhirnya kita bisa mengerti setelah kita lewati. Saya sendiri pernah 20 tahun yang lalu, waktu saya pergi ke Amerika, saya mau datang ke tempat Helga dan Nemo di Portland. Saya naik pesawat mendarat di San Francisco. Waktu itu saya masih sendirian. Begitu mendarat, mau naik pesawat domestik ke Portland, di cancel. Bukan delay, cancel. Dan akhirnya saya, kenapa di cancel? Karena ada cuaca yang buruk katanya di Portland, tidak bisa mendarat. Saya kasih tahu Helga, akhirnya saya tinggal di San Francisco 1 malam, besoknya pergi. Begitu besok pergi ketemu Helga, saya kasih tahu, iya kemarin di cancel tuh karena cuacanya buruk katanya. Buruk? Gak ada yang buruk di sini. Cuaca cerah. Tapi memang di airport Portland saat itu ada lelaki yang bawa senjata berkeliaran di dalam airport. Saudara lihat enggak? Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Kalau ada satu momen, satu masalah, mungkin kita
aduh kenapa begini, aduh kenapa begitu. Tapi tunggu dulu, terima saja, jalani dulu. Kita belum mengerti ke depannya seperti apa. Karena Allah justru mampu menghasilkan hal-hal yang baik dari keadaan yang buruk yang kita lewati. Ya, selalu kan dibilang Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bersih, tidak ada badai. Tapi justru dari badai bisa mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Nah, ayat ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rupanya Allah bekerja mendatangkan kebaikan itu bukan untuk semua manusia. Ada syaratnya. Ada eksklusivitas di situ. Saya mau mulai ayat ini dari kata yang terakhir. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat dibuka dengan Allah bekerja. Diakhiri dengan rencana Allah. Apa itu rencana Allah, saudara? Rencana Allah adalah keselamatan untuk seluruh umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Bagi orang apapun agamanya. Kalau mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan mendapatkan keselamatan. Itu adalah rencana Allah. Apa? Memberikan keselamatan, menganugerahkan keselamatan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Itu rencana Allah dari zaman Adam dan Hawa. Dari Kejadian 3 ayat 15. Sudah ada rencana Allah itu. Apa? Keselamatan itu untuk ada. Nah. Tapi rencana Allah juga itu dilanjutkan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang terpanggil? Kalau coba kita lihat sedikit saudara di Amsal Fatsal yang ke-8. Ayat 1-3. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hikmat selalu bicara mengenai Yesus yang adalah hikmat Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan dia berseru-seru kepada orang Israel saat itu, "Hei, akulah terang dunia. Akulah garam dunia, akulah air hidup itu. Barang siapa yang menerima aku akan muncul arilan-arilan sungai yang baru di dalam hatinya." Dalam pengertian apa? Siapa yang mau menerima aku, siapa yang mau merespon terhadap panggilan aku, dia akan diselamatkan. Nah, itu adalah rencana Allah bagi umat manusia, bagi mereka yang terpanggil. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Di Amsal 8 ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Yesus datang karena kasih-Nya. Yesus memanggil karena kasih-Nya. Tapi orang yang balik mengasihi Dia adalah orang yang merespon terhadap panggilan Kristus. Nah, jadi Roma 8 ayat 28 itu hanya untuk orang-orang yang merespon terhadap panggilan Kristus. Ini kita mesti jelas dulu. Ini ayat yang paling sering disalahgunakan atau salah faham atau disalah artikan. Dibilang aku mengasihi orang yang mengasihi aku.
Ayat 18 di Amsal 7, ayat 18 sampai 21 adalah berkat dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang ada di dalam Tuhan? Kekayaan, kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku, kalau dalam bahasa Inggrisnya, pendapatanku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Supaya apa? Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Ingat Roma 8 ayat 28. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Dan kalau diloncat lagi ke ayat 35, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah ini saudara, eksklusivitas. Panggilan rencana Allah itu universal. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan bekerja di dalam hidupnya adalah orang-orang yang merespon terhadap panggilan Allah. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang mengalami Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Enggak semua orang. Orang yang di luar Tuhan tidak mengalami seperti itu. Ini khusus saja untuk orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Di dalam ayat Roma 8, coba kita balik lagi. Roma 8 ayat yang ke-28 tadi. Dibuka dengan kita tahu sekarang. Hal yang kita tahu mempengaruhi hidup kita. Orang yang lebih banyak tahu akan cenderung memiliki kesempatan yang lebih baik dalam hidupnya daripada orang yang sedikit tahu. Apa yang kita tahu mempengaruhi cara pikir kita. Kadang kita ingin tahu hal-hal yang kita tidak perlu tahu. Kita lebih cari kehidupan orang lain. Kita ingin tahu kehidupan orang lain. Kita follow mereka di IG, di TikTok atau di Facebook atau di WA. Kita lihat status mereka, kita lihat story mereka, kita lihat foto-foto update mereka. Lalu kita komentar, aduh senang ya hidupnya. Kenapa? Makanan terus. Jalan-jalan terus, ketawa-ketawa terus, kumpul sama teman, kumpul sama saudara. Kita cenderung suka begitu, ingin tahu urusan yang nggak penting untuk diketahui. Tapi Paulus bilang kita tahu sekarang cukup satu hal yang paling penting yang kita perlu tahu dalam hidup, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu yang Paulus bilang. Dalam bahasa aslinya kata tahu itu juga mengandung pengertian kita sudah melihat, kita sudah mengerti sekarang. Bahwa apa? Allah bekerja. Cara kerja Allah beda dengan cara kerja manusia. Kita menilai cara kerja manusia dengan apa yang kita lihat. Makanya kita pasang CCTV. Di toko yang kita punya, di perusahaan yang kita pimpin. Kenapa? Karena kita ingin tahu mereka bekerja atau tidak. Manusia diukur cara mereka bekerja dengan apa yang dilihat. Oh, kerja rajin, berdiri, nggak duduk, nggak main HP aja, gitu ya. Walaupun kerjanya nggak produktif, yang penting gerak aja terus gitu ya kelihatannya. Tapi cara Tuhan bekerja itu beda. Pertama, karena Tuhan tidak terlihat.
Siapa yang pernah melihat Tuhan katanya. Otomatis cara Tuhan bekerja juga kita tidak tahu, seperti di belakang layar dia itu. Makanya kalau saudara tahu ada cerita mengenai anak Yakub, ada berapa orang saudara? Ada yang berani jawab enggak? Ya, saya dengar pss, 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 pss. 12 anak lelaki, tapi seluruhnya ada 13. Ada satu anak perempuan, namanya Dina. Ya. Nah, dalam satu kesempatan, Dina salah pergaulan. Dan maaf bicara, dia diperkosa sama satu pangeran. Tapi pangeran ini mau tanggung jawab, mau menikahi Dina. Tapi kakak-kakaknya tidak suka. Singkat cerita, kakak-kakaknya memperdaya si pangeran dan si raja. Dan satu kota itu dibunuh semua lelakinya. Oleh siapa? Oleh anak-anak Yakub. Ternak semua dibunuh. Sampai akhirnya Yakub bilang, kenapa kamu kerjakan ini? Ini bahaya. Kalau mereka bersatu itu suku-suku Kanaan, orang Kanaan dan orang Feris, kita hancur, kita tidak bisa melawan mereka. Dan akhirnya Yakub dan anak-anaknya pindah menjauh untuk menghindari. Karena takut diserang. Tapi saat mereka pergi, itu ada satu kuasa Allah yang mendatangkan ketakutan yang luar biasa atas suku-suku Kanaan. Sehingga mereka yang mau mengejar tidak bisa mengejar Yakub dan keluarganya. Tapi apakah Yakub tahu? Tidak. Tuhan bekerja secara tersembunyi. Yakub tidak tahu bahwa Tuhan yang menahan malapetaka yang akan terjadi atas hidup mereka. Justru pembelaan Tuhan datang secara tersembunyi. Mereka pikir mereka baik-baik saja, untung. Tapi sebetulnya Tuhan bekerja. Kalau sampai ada dalam hidup kita, kita melakukan kesalahan yang luar biasa. Dan kita alami, kok kayaknya aku selamat ya. Kok aku tidak ada hukuman yang datang kepadaku. Tidak ada hukuman yang mengejar aku. Sebetulnya karena Tuhan bekerja di balik layar untuk menahan itu semua terjadi dari hidupmu. Bersyukur. Kenapa? Karena cara Tuhan bekerja itu seperti itu. Saat Abraham lari ke Mesir waktu dia ada kelaparan. Sarah istrinya cantik, dibilang kamu ngaku aja adik gitu kan. Terus begitu dia ngaku adik, Firaun mau ambil dia jadi istrinya. Apa yang terjadi? Tuhan kasih tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Abraham tidak tahu. Sampai Abraham dipanggil oleh Firaun. Kenapa ini? Apa yang kamu lakukan terhadap kami? Sampai kami harus mengalami ini semua. Saat Abraham juga yang sama. Dia lakukan lagi ke Abimelekh. Dia datang lagi dengan Sarai. Dia bilang, kamu ngaku aja adikku. Kalau enggak aku nanti dihukum mati. Abimelekh lihat. Pengen juga Sarah jadi istrinya. Begitu diambil. Apa yang terjadi? Tuhan kasih tulah. Tuhan tutup semua kandungan wanita dan juga ternak di Filistin itu. Apakah Abraham tahu? Tidak. Abraham baru tahu beberapa hari berikutnya setelah Abimelekh bicara. Itu cara Tuhan bekerja. Tidak terlihat tapi dia ada dan dia bekerja. Kita tidak bisa menilai cara Tuhan bekerja dengan cara pandang manusia. Dia mungkin tidak berbicara kepada kita. Tapi pasti dia mengerjakan sesuatu di belakang punggung kita. Yang menghasilkan sesuatu yang berdampak bagi kehidupan kita. Itu siapa? Itu Tuhan, cara Tuhan bekerja. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Makanya Ayub di Fatsal yang 42 ayat yang kedua, dia bilang, aku tahu
Seperti Paulus bilang, sekarang kita tahu, tapi ya Ayub bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kapan dia bilang aku tahu? Di akhir suratnya, Fatsal 42. Dari Fatsal 1 sampai Fatsal 41 dia tidak tahu. Tapi begitu dia sudah lewati semua, baru aku tahu sekarang bahwa engkau berkuasa sanggup mengerjakan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ingat, Roma 8 ayat 28, Allah bekerja sesuai dengan rencananya. Dan apa rencana Allah untuk saudara dan saya? Yeremia 29 ayat 11 dibilang, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan hari sejahtera, bukan celaka. Gak mungkin dong saudara. Tuhan udah kasih anaknya Yesus. Yesus menderita, mati di kayu salib untuk kita. Kita terima dia, kita percaya, kita jalani hidup sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Terus hidup kita susah. Hidup kita akhirnya menderita. Enggak. Bukan rancangan seperti itu yang Tuhan siapkan. Makanya dibilang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Apa? Hari depan yang penuh harapan. Maksudnya apa? Supaya saat kita selesai di dunia, kita memiliki hidup yang baru dalam kekekalan bersama Dia di surga. Itu hari depan penuh harapan. Tapi tidak saja di sana, di dunia pun kita boleh memiliki hari-hari yang penuh dengan berkat dan kemenangan. Nah, loh, Ref kok jadi berkat ke kemenangan? Ingat, Tuhan bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini apa ukurannya? Kadang kita beda ukuran kebaikan. Ukuran kebaikan manusia dan kebaikan Tuhan ini beda. Kita cenderung mendefinisikan kebaikan adalah saat kita menerima sesuatu yang menyenangkan. Saat kita bahagia, saat kita damai sejahtera, saat kita terima berkat, saat semua hal yang kita jalani tercapai, itu baik. Itu ukuran manusia. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya. Karena kalau kita belajar saat Abram tadi saudara yang saya cerita, saat dia kabur ke Firaun dan Firaun ambil Sarah untuk jadi istrinya. Terus Tuhan kasih tulah, kalau orang Yahudi bilang itu dikasih bisul semua Firaun dan seisi istananya. Dibilang apa coba di ayat yang Kejadian 12 ayat 16 coba. Firaun menyambut Abram dengan baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Dan saat Abram keluar dari Mesir, ini semua dibawa. Justru saat dalam kesulitan, ada kebaikan yang Abram terima. Saat dia mengalami kelaparan, kekeringan di Kanaan, dia lari ke Mesir, dia ketemu lagi satu masalah, ada Firaun yang mengingini Sarai, tapi karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, justru di dalam kesulitan, justru di saat di tanah yang terasing, tanah yang tidak tahu, tanah yang menjadi musuh dia mendapat apa? Berkat materi. Tidak pernah terbayangkan bagaimana dia bisa mendapat itu. Tapi Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Abraham mengasihi Tuhan loh. Kenapa? Karena saat Tuhan panggil, pergilah ke tanah yang aku tunjukkan kepadamu, dia langsung pergi, dia langsung taat, dia langsung dengar-dengaran, dia langsung lakukan.
Memang dia salah ambil keputusan. Memang dia dalam posisi yang sulit. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Di saat apa? Di saat dia mengalami kesulitan malah. Terus beberapa fatsal kemudian. Kalau saudara ingat. Saat dia berperang dengan Kedorlaomer. Karena Lot diserang Sodom dan Gomora. Kalah. Ditawan kan. Terus Abram menyerang, mencoba membebaskan Lot dengan 318 tentaranya. Bebas Lot. Lalu apa yang kita lihat? Di Kejadian 14 ayat 19. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Pencipta langit dan bumi. Kapan ini terjadi? Saat ada masalah, saat ada kesulitan, saat ada peperangan di dalam hidup Abram. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Abram tidak akan mendapat kambing domba, lembu, unta kalau dia tidak pergi ke Mesir. Abram tidak akan mendapat berkat dari Melkisedek. Diberkatilah dia oleh Allah yang maha tinggi. Kalau dia tidak berperang melawan Kedorlaomer dan raja-raja lainnya. Apa yang kita alami tidak selalu mudah. Tapi justru dalam kesulitan ada berkat yang sudah Allah siapkan untuk kita. Karena apa? Karena Allah bisa merubah, Allah bisa mengerjakan hal yang baik keluar dari yang buruk. Tuhan ini berkuasa saudara. Dia tidak terikat oleh situasi dan kondisi yang buruk. Situasi kondisi buruk boleh ada di sekitar kita. Tapi kalau Allah yang baik, Allah yang berkuasa tetap bekerja di dalam hidup kita. Dia bisa memberikan yang terbaik dari situasi kondisi yang buruk itu. Malah apa? Di ayat yang ke-24. Ayat 24 Kejadian 14. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang ini dan juga bagian orang yang pergi bersama dengan aku, yaitu Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi setelah menang, Raja Sodom mau kasih harta. Tapi itu Abram bilang, jangan. Supaya jangan kamu bilang aku kaya karena darimu. Tapi kalau mau kasih untuk bujang-bujangku, prajurit-prajuritku, biarlah itu mereka dapat bagian. Ada berkat yang tidak terfikirkan oleh Abraham saat dia melewati hal yang dia tidak suka. Itu bagaimana Allah bekerja dalam segala kebaikan, dalam segala hal untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kalau saya boleh, saya kan baru ulang tahun, jadi saya boleh bersaksi ya saudara ya. Nggak boleh juga saya tetap ngomong kan. Jadi sekitar 2 minggu lalu saya baru pulang dari Manado. Tanggal 21 saya pergi. Tanggal 25 saya balik ke Jakarta. Saya pergi ke Manado itu sebetulnya untuk kepentingan satu band anak hamba Tuhan yang harus saya sertai ya, namanya Band Levi Project. Tapi dari awal saya udah bilang ke Irma, aduh males ini tuh sebetulnya pergi itu. Kenapa? Karena kalaupun pergi saya tidak bisa ikut pelayanan dengan Band Levi ini. Karena Band Levi dapat pelayanan tanggal 27 hari Kamis. Di Youth Camp 1 Sulawesi Utara. Dan Youth Camp itu 15 sampai 16 ribu di hari pertama. Kalau di hari terakhir itu bisa 18 sampai 20 ribu. Saya nggak bisa karena saya udah beli tiket ke Malaysia. Jadi saya bilang, aduh buat apa? Buat apa saya pergi? Kok gitu? Nggak usah lah, males. Tapi singkat cerita akhirnya
saya tetap pergi. Walaupun saya tidak pelayanan musik itu ya. Saya pergi hari Jumatnya. Nah setiap saya pergi ke Manado sampai kemarin, saya puji Tuhan selalu diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di GPDI Pusat Samratulangi. Ya, gerejanya untuk ukuran Manado sih cukup besar, kapasitasnya 2.300 sekali ibadah. Dan dia 7 kali ibadah. Mulai dari jam 5, jam 7, jam 9, jam 11, jam 3 sore, jam 5 sore, jam 7 malam. Saya pernah khotbah di kebaktian ke-6 dan ke-7. Ya, kebaktian jam 5, jam 7. Nah begitu ibu gembalanya tahu saya datang, dia undang saya untuk bawakan firman juga. Dan dia undang saya itu di kebaktian yang ke-4. Jam 5, jam 7, jam 11. Ya. Nah jam 11 ini terus anak-anaknya bilang, waduh luar biasa. Kenapa? Karena mami itu tidak pernah kasih yang jam 11 ke orang lain. Dia hanya kasih, hanya dia yang khotbah, Ibu Gembala, Tante Ivon, atau anak-anaknya. Jadi wah luar biasa. Itu bukan saya yang bilang ya, anaknya yang bilang. Luar biasa Tuhan kasih, mami bisa kasih kepercayaan. Akhirnya saya khotbah di kebaktian yang ke-4 itu jam 11. Dan begitu saya duduk di depan, ada satu bapak yang bagian wakil gembala, dia kasih tulisan di handphonenya. Dia ada satu bacaan. Begitu saya baca, saya kaget. Jadi begini saudara. Di sana ada satu penatua yang selalu datang ibadah dengan keluarganya di kebaktian ketiga jam 9. Selalu jam 9. Tapi minggu itu dia WA ke Tante Ivon, dia bilang, saya minggu ini mau datang ibadah yang ke-4. Tapi keluarga saya, istri dan anak-anak tetap ibadah yang ketiga. Jam 9. Saya mau datang ke-4. Jadi maksudnya jangan cariin nanti kalau saya nggak ada. Begitu dia datang sebelum jam 11, sebelum ibadah, dia datang ke Tante Ivon. Aduh, tahu nggak Ibu Gembala kenapa saya mau datang? Mau datangnya ibadah ke-4. Iya. Karena tadi malam saya mimpi, sekitar pagi jam 3, jam 4 subuh saya mimpi. Bahwa yang khotbah ibadah ke-4 jam 11 itu Bapak Pendeta Awon Datu Senior. Ya. Terus si Tante Fon bilang, loh tapi ini yang khotbah sebentar memang Bapak Pendeta Awon Datu. Ya gak mungkin senior kan? Junior. Oh ya? Iya. Jadi, nah untuk saya hal yang seperti itu tuh berkat yang luar biasa. Dan kalau saya tidak pergi ke Manado, saya tidak dapat itu berkat. Satu peneguhan untuk saya dan untuk Om itu juga. Dan dia kasih lihat, nih Om catat khotbah terakhir papamu waktu di GPDI Samrat. Kolose 3 ayat 23. Kerjakanlah segala sesuatu seperti kamu mengerjakannya untuk Tuhan. Itu khotbah terakhir Papa. Tapi begitu dia dengar khotbah, terus dia bilang, terima kasih seperti saya dengar khotbah Pak Pendeta Awon Datu lagi. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu hari Minggu, saudara. Nah hari Seninnya besok, itu youth camp. Yang tadi saya bilang, acara kemah pemuda, 15.000. Dan saudara, begitu saya hadir, ngeri. Begitu dengar 15.000 anak muda yang cinta Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Itu luar biasa urapannya. Saya dengar mereka nyanyi aja, saya keluar air mata. Dan saya ikut ibadah.
KKR pertama jam 7. Nyanyi puji Tuhan. Khotbah. Vera Siwi dari Palembang. Begitu saya lagi duduk tenang, ada orang dari panitia datang kepada saya. Pak, nanti diminta oleh Ketua MD. Ketua MD itu Ibu Gembala GPD Samrat, Tante Fon Awi juga. Setelah firman Tuhan untuk menyampaikan kesaksian, motivasi. Sedikit saja untuk anak muda. Dan itu dia kasih tahu saya setelah saya di panggung. Waktu awal dari tempat duduk ke panggung aja itu ratusan meter. Dia, mau ngapain saya ke sana? Nggak tahu, disuruh sama Ibu Gembala. Begitu udah di panggung saya baru dikasih tahu, aduh Tuhan. Seumur umur saya khotbah bicara paling banyak itu di GPD Samrat. Ya, sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Ini 15.000 orang. Tapi maksud saya, itu semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan tanpa saya tahu. Dan kapan saya bisa terima itu semua? Saat saya tetap datang, saat saya tetap setia, walaupun saya tahu saya datang tidak akan punya pelayanan apapun saat itu ke Manado. Saudara, Tuhan itu bekerja luar biasa. Syaratnya cuma satu, mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Saat saya ngobrol dengan salah satu hamba Tuhan di sana, dia bilang, tahu nggak Bro, orang-orang yang setia sama Tuhan, itu yang Tuhan akan angkat. Dan itu pengalaman pribadi dia. Saudara, apapun yang kita terima, siapapun kita, apapun yang kita miliki sampai saat ini, itu semua karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dalam segala hal. Dalam segala hal dalam bahasa aslinya adalah sunorgeo. Sunorgeo adalah sinergi kalau dalam bahasa Inggris. Sinergi itu adalah apa? Saat lebih dari 2 atau 3 hal unsur yang berbeda bekerja bersama dan bisa menghasilkan satu hasil yang lebih besar daripada saat unsur-unsur itu, hal-hal itu bekerja masing-masing. Dan saudara tahu nggak? Kadang-kadang itu segala hal sinergi. Garam, sodium chloride, sodium klorin. Itu garam yang kita makan. Tapi coba kalau kita pisah sodium dan chloride, itu kita makan. Itu adalah racun. Tapi karena ada sinergi dan di dalamnya Allah bekerja, maka hal yang buruk pun bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Dia. Jangan patah arang, jangan putus asa, jangan terlalu jatuh di dalam keterpurukan. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap percaya apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Tuhan, aku tahu apa yang aku alami sekarang ini tidak enak dan aku belum paham. Tapi aku percaya firman-Mu bahwa Engkau tetap Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat. Pemain musik dengan hormat saya undang ke depan. Ulangan 8. Ayat yang ke-15. Ini cerita apa yang Musa tulis dengan ilham dari Tuhan. Dan dibilang, dan Tuhan yang memimpin engkau bangsa Israel. Melalui apa?
padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Siapa yang bawa mereka? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan yang melepaskan mereka dari tanah yang subur. Dari tanah yang tidak pernah kekeringan. Tapi justru Tuhan yang sama membawa mereka ke padang gurun yang ada ular dan kalajengking. Tanah yang gersang yang tidak ada air. Tapi justru Tuhan bawa ke tempat itu untuk membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Artinya apa? Ada mujizat. Orang Israel boleh hidup di dalam kenyamanan Mesir, tapi tidak pernah ada mujizat di sana. Tapi saat mereka hidup di dalam tanah yang kering, tapi dipimpin Tuhan, walaupun ada ular kalajengking yang ganas, mujizat Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Dan mujizat ini yang membuat mereka mengingat kepada Tuhan apa yang Tuhannya bisa perbuat di dalam hidupnya. Dan mereka percaya Tuhan yang sama yang melepaskan mereka itu Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bukan hanya untuk melepaskan kita keluar hidup dari dosa. Tapi untuk membentuk kita dalam padang gurun dengan ular kalajengkingnya yang ganas dan panas tidak ada air. Justru dia keluarkan air hidup. Yaitu apa? Kristus sendiri yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Malah di ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Ada pemeliharaan Tuhan. Melalui apa? Mujizat yang terjadi setiap hari selama 40 tahun. Yang baru, yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyangmu. Tujuannya apa? Supaya apa? Direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Segala percobaan, segala padang gurun, segala ular, segala kalajengking, kekeringan pada akhirnya untuk berbuat baik kepadamu. Tapi kuncinya supaya direndahkannya hatimu. Hanya hati yang rendah yang bisa sadar. Hanya hati yang rendah yang mau diajar. Hanya hati yang rendah yang bisa tahu kebaikan Tuhan. Dan kadang Tuhan perlu situasi yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang membentuk karakter kita. Dari apa? Dari yang keras, dari yang tinggi hati. Supaya apa? Supaya hancur, supaya rendah. Agar apa? Agar kita tahu dan kita sadar. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara sudah dengar firman. Situasi apapun boleh terjadi. Tapi tetap datang kepada Allah dengan hati yang rendah. Karena kita tahu Tuhan yang maha tinggi itu hanya akan berbuat baik kepada kita pada akhirnya nanti. Oh, terus kalau dalam perjalanannya ada mujizat. Ada air yang keluar dari batu gunung. Ada mana yang turun dari surga. Dari bawah, dari atas Tuhan beri berkat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari saudara, demikianlah firman Tuhan. Saya undang dengan kasih pelayan perjamuan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian itu. Singer, kalau boleh bantu saya. Pujian ku naikkan sembah
bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang belum terima perjamuan boleh angkat tangan supaya bisa terlihat dari saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Mari kita bangkit berdiri. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tertebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Ya Bapa, ini yang menjadi pengakuan kami. Sungguh besar anugerah yang boleh terjadi di dalam hidup kami semua karena kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami tahu Engkau Allah yang senantiasa bekerja. Walaupun kebanyakan kami tidak melihat, tapi kami boleh rasakan pembelaan-Mu, pemeliharaan-Mu terjadi di atas hidup kami. Tuhan, kami mau amini, kami mau klaim firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mau lewati padang gurun yang penuh dengan ular dan kalajengking ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, situasi kondisi yang kering, tapi bersama-Mu boleh keluar air yang baru dari batu karang itu. Dan makanan yang turun dari langit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati kembali perjamuan Tuhan ini. Dan di tangan kami ada roti yang hidup. Yang kami angkat sudah tinggi-tinggi di atas kepala kami. Dan demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu ia diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersyukur Tuhan untuk roti yang turun dari surga, yaitu dirimu sendiri.
yang sudah mati di kayu salib untuk memberi kesempatan kepada kami memiliki tubuh yang baru di dalam kekekalan bersama Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan percaya, kami terima roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala sebagai bentuk penghormatan kita. Dan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah anak domba yang mahal, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang mampu menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Dan sudah menyucikan kita juga mulai hari ini dan selama-lamanya. Mari dengan penuh rasa syukur kita akan minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Dengan kasih Tuhan saya undang Bapak Joko untuk maju dan berdoa. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Bapak, kami pagi hari ini sungguh mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Pengorbanan darah-Mu dan tubuh-Mu yang hancur di kayu salib itu ada bukti kasih-Mu yang nyata bagi kami. Kasih-Mu yang sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ampuni kalau kami selama ini tidak mengucap syukur. Bahkan sering bersungut-sungut kalau ada kejadian yang buruk yang terjadi bagi kami. Tapi melalui firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang menjelaskan bagi kami bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap kebaikan. Dalam setiap hari-hari kami ada sebagaimana kami ada itu hanya semuanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Yang selalu ada pada kami, yang selalu melengkapi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita pagi hari ini yang sudah Engkau berikan bagi kami Yesus. Terlebih untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Revi Awandatu, dimanapun dia berada, Engkau berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya. Apapun yang dikerjakan kiranya Tuhan Engkau mesertai, bahkan Engkau buat berhasil dan semakin berhasil Bapak. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah Engkau bekerja bagi kami Bapak. Kami mengucap syukur Yesus hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita sungguh hari ini diberkati, ada banyak hal-hal yang menguatkan dan meneguhkan kita melewati hamba-Nya. Kita mengerti bahwa Allah turut bekerja. Saya selipkan juga selamat ulang tahun Bapak Pendeta Revi dan Ibu. Saya termasuk kloter yang tertinggal.
Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang memelihara kami dari hari lepas hari. Semua berkat anugerah Tuhan kami rasakan di dalam hidup kami. Hari yang indah Engkau berikan kepada kami hari ini dengan pesan yang baru, dan saat ini kami boleh mengambil bagian dalam persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, berkati semua yang juga pada hari ini mengikuti secara online dan tidak memberikan, tetapi berkat Tuhan turun di atas kami semua karena kami memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala Harun, urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Kita akan tutup kebaktian kita hari ini. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Revi akan tutup dan sekaligus mendoakan untuk adik-adik sekolah minggu. Kita angkat pujian, oh besar anugerah-Mu. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terhitung tak terduga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah.
nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, apapun yang sudah kami alami boleh terjadi dengan penyertaan anugerah-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami masih boleh ada, kami masih boleh hidup, kami masih boleh bergerak. Terutama kami masih datang beribadah kepadamu, semua karena kemurahan dan berkat anugerah-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, di hadapan kami ada anak-anak yang sudah Kau percayakan kepada kami, milik pusaka-Mu Tuhan sendiri. Biarlah kami boleh menyatukan hati berdoa untuk mereka. Bapak Ibu bolehlah kiranya menjulurkan tangan kanannya ke arah anak-anak yang ada di depan kita. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan di usia mereka berapapun juga, di pendidikan mereka dimanapun juga. Kau jadikan mereka anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, dan terutama anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada, saat mereka bersekolah, saat mereka bermain, saat mereka di rumah ataupun di ibadah. Kiranya mereka boleh tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Karakter Yesus boleh dikenalkan mulai dari usia dini. Sehingga mereka boleh tumbuh menjadi berkat bagi sesama mereka, terutama bagi keluarga mereka dan juga bagi Engkau sendiri Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, mereka boleh menyenangkan hati siapapun, terutama hati Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang sudah Kau titipkan mereka di dalam keluarganya. Kau berkati mereka boleh memiliki hikmat kebijaksanaan untuk mendidik membesarkan anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Berikan mereka berkat yang cukup sehingga mereka boleh memiliki pendidikan-pendidikan yang baik. Mereka boleh tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Saat mereka pergi kemanapun mereka berada, malaikat-malaikat-Mu Tuhan boleh menyertai. Menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Menjauhkan mereka dari orang-orang yang berniat tidak baik. Sehingga mereka boleh senantiasa merasakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat. Umat-Mu yang datang dengan setia kepadamu pada pagi hari ini. Juga pada mereka yang menonton lewat online. Kiranya Engkau berkati mereka tidak saja dengan berkat materi tapi berkat rohani. Damai sejahtera, sukacita menjadi milik mereka. Penyertaan-Mu Tuhan yang paling utama boleh mereka rasakan. Usia berapapun, pekerjaan usaha apapun, situasi kondisi apapun yang mereka miliki, saat mereka suka dan duka, saat mereka senang maupun susah, kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, kiranya penyertaan, berkat kesehatan boleh menjadi miliknya. Apa yang menjadi kelemahannya Engkau boleh kuatkan Tuhan, sehingga Ibu Gembala kami boleh tetap melayani Engkau dengan setia, memimpin kami di dalam takut akan Tuhan, membawa domba-domba yang sudah Kau percayakan kepada tangannya untuk dibawa lebih mengenal Engkau, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara, bagi saudara yang memiliki kebutuhan untuk didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Dan juga yang sedang dalam sakit, boleh juga simpan tangannya di bagian tubuh yang sakit. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang menaruh tangannya di depan, di atas dada mereka. Kau lihat mereka yang sedang dalam pergumulan. Kau yang mengetahui apa yang kesulitan mereka, kesusahan, kesedihan mereka. Hamba-Mu percaya Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Kami percaya Tuhan Engkau terus bekerja walaupun tidak terlihat. Mendatangkan kebaikan. Kami tahu pada akhirnya nanti pada satu saat Engkau akan bebaskan segala kesusahan, segala masalah, segala problem. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Mujizat mereka boleh rasakan Tuhan. Terutama untuk mereka yang sakit juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya darah-Mu yang berkuasa boleh menjamah segala kelemahan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Engkau. Jerilah mereka, Engkau akan bayar sesuai dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah yang melimpah luar biasa. Dan juga kasih sayang, damai sejahtera Yesus Kristus. Juga persekutuan kekuatan Roh Kudus senantiasa memampukan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan kembali datang yang kedua.
Di dalam kuasa dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bapak Pendeta Revi mohon tetap di panggung ya. Saya undang soulmate-nya Ibu Irma untuk maju ke depan juga. Mari saya undang Ibu Irma untuk juga maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita mau nyanyi sama-sama. Selamat ulang tahun.